Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita mengucap syukur Tuhan boleh memimpin kita dalam menjalani setiap aktivitas dan perjalanan hidup kita sepanjang minggu ini. Dan hari ini dalam doa Sabtu, saya mau mengajak kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Renungan hari ini diberi judul Penderitaan Mengajar dan Mengarahkan Kita untuk Melihat bahwa dunia bukanlah tempat tinggal akhir kita. Nats Alkitab terambil dari 2 Korintus 4 ayat 16 sampai pasal 5 ayat yang ke-1. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Karena kami tahu bahwa Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami mau bersyukur untuk penyertaan-Mu, untuk pimpinanmu, untuk pemeliharaanmu ya Tuhan sepanjang minggu yang sudah kami lewati. Dan hari ini kami mau bersama-sama bersekutu, mau mendengarkan firman-Mu dan juga mau menaikkan doa bersama-sama. Kami mohon Engkau boleh menuntun dan membimbing setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernyataan Paulus di dalam 2 Korintus 4 ini kembali menegaskan kepada kita bahwa pencobaan, kesulitan, penderitaan, maupun berbagai pergumulan hidup merupakan realitas hidup yang harus kita hadapi. Kita harus menerima fakta bahwa manusia lahiriah kita ini semakin hari akan semakin merosot atau semakin rusak. Kita akan semakin bertambah usianya, semakin bertambah tua, dan semakin bertambahnya usia kita menjadi semakin tua, maka tenaga, maka segala fungsi dalam hidup kita pun juga akan mulai berkurang dan bahkan akan sangat berkurang. Nah, itu adalah realita yang ditegaskan oleh Rasul Paulus. Saudara, bahkan lebih mendalam Paulus menjelaskan bahwa selama kita masih hidup di dunia ini, kita akan mengalami berbagai penderitaan. Kita akan mengeluh karena beban hidup yang begitu berat di dalam 2 Korintus 5 ayat yang keempat. Bahkan di dalam surat Roma, Paulus menyebut kita semua ini mengeluh. Kita semua ini mengalami berbagai penderitaan yang digambarkan seperti seorang yang sedang sakit bersalin. Roma 8 ayat yang ke-22. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertanyaannya, apakah Paulus melihat penderitaan beban hidup yang begitu berat itu sebagai akhir dari kehidupannya atau akhir dari segalanya? Jika Paulus melihat semua yang terjadi dalam hidupnya, penderitaan, beban hidup, kesulitan adalah akhir dari segalanya, maka tidak perlu ia berjuang dan bekerja keras untuk Injil. Lebih baik dia berdiam diri, tidak perlu bekerja ataupun melakukan sesuatu. Sebab semuanya sudah berakhir. Jadi tidak ada artinya dia bekerja, dia melakukan ini dan dia melakukan itu. Karena semuanya sudah berakhir. Akan tetapi tidak demikian yang dilihat oleh Rasul Paulus. Paulus melihat bahwa dunia ini bukanlah tujuan akhir dari hidupnya. Bukan tujuan akhir dari hidup orang percaya. Di dalam semuanya itu, Paulus yakin bahwa Tuhan sedang bekerja mempersiapkannya untuk sebuah tujuan akhir yang kekal dan mulia, yaitu sebuah tempat kediaman yang kekal di surga, yang ia sebutkan di dalam 2 Korintus 5 ayat 1 dan ayat yang ke-5. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, seorang penulis bernama Paul David Tripp menggambarkan kehidupan kita ini seperti para peziarah di dalam perjalanan rohani yang besar. Hidup di dunia dengan tenda-tenda yang tidak nyaman dan sementara. Semua kesulitan dan kehilangan yang kita hadapi dipakai oleh Allah untuk mempersiapkan kita bagi kediaman abadi kita.
Allah bekerja melalui kesulitan untuk membuka genggaman dan melonggarkan hati kita dari apa yang kita cengkram dengan erat di dunia ini. Untuk itulah Allah menggunakan ataupun mengizinkan kesulitan, pencobaan, berbagai pergumulan untuk menghasilkan kedalaman dan kerinduan dalam hati kita akan suatu tempat kediaman yang jauh lebih baik, yakni tempat kediaman abadi yang merupakan janji kasih karunia-Nya bagi kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena dunia ini bukanlah tujuan akhir hidup orang percaya, maka seperti apa dan bagaimana seharusnya sikap dan respon kita sebagai orang percaya menghadapi realitas di dalam kehidupan kita? Di dalam bacaan ini ada sikap dan respon yang positif yang dapat kita pelajari dari Rasul Paulus. Yang pertama, saudaraku, Paulus tidak tawar hati. Artinya apa? Dia tidak merasa lelah, dia tidak merasa patah semangat, dia tidak merasa putus asa. Walaupun di dalam kesesakan, walaupun di dalam pencobaan yang berat, walaupun di dalam penderitaan yang tidak mudah. Saudara, mengapa kita tidak boleh tawar hati atau putus asa? Kita tidak boleh patah semangat. Saudara, Paulus berkata karena penderitaan demi penderitaan yang kita alami ini adalah sementara. Kepada jemaat Korintus, Paulus berkata pencobaan ini adalah pencobaan biasa dan ringan jika dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Kepada jemaat di Roma, Paulus berkata penderitaan zaman ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang dinyatakan bagi kita. Roma 8 ayat 18. Jadi, saudaraku, segala pencobaan penderitaan yang terjadi dalam hidup kita ini tidak bisa dibandingkan dengan sukacita yang besar di dalam kemuliaan yang Tuhan janjikan bagi saudara dan saya. Semua yang sementara bersifat fana dan akan lenyap. Paulus menggambarkan dengan kemah tubuh yang nanti akan dibongkar dan Allah akan menggantinya dengan tempat tinggal yang kekal yang mulia di surga. Sikap dan respon positif yang kedua, membangun hidup yang semakin bertumbuh dan dibaharui. Paulus berkata, manusia jasmaninya semakin merosot, tetapi manusia batiniahnya semakin dibaharui. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan di dunia ini hanya sementara. Di dunia yang sementara ini kita harus menerima realitas kehidupan jasmani yang semakin rusak, yang semakin merosot. Kita juga harus menerima realitas bahwa kehidupan yang syarat dengan pencobaan dan berbagai penderitaan hidup. Namun kita harus ingat bahwa semua itu bukanlah akhir dari segalanya, bukanlah akhir dari hidup saya dan hidup saudara. Karena ada tujuan akhir yang indah dan mulia. Nah, oleh sebab itulah, maka seharusnya kita membangun hidup kita supaya semakin bertumbuh, semakin dibaharui sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab itulah panggilan hidup yang dikehendaki oleh Allah, yaitu agar kita hidup tidak serupa dengan dunia ini, melainkan semakin dibaharui dari sehari ke sehari. Itulah bentuk mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah, yang disebutkan oleh Rasul Paulus di dalam Roma 12 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika saat ini engkau dalam kelemahan, jika saya dan saudara saat ini berada di dalam sebuah lembah kekelaman, jangan tawar hati, jangan putus asa, jangan patah semangat, karena itu bukan akhir dari segalanya. Ada satu tujuan akhir yang mulia, yang Tuhan ingin kita mengarahkan hati, pandangan kita ke sana. Oleh sebab itu, dalam penderitaan, di dalam segala kesesakan, kita jangan tawar hati. Mari, berlarilah, dan berlarilah kepada Dia, Sang Penghibur sejati. Mari kita terus membangun kehidupan kita agar semakin bertumbuh dan semakin dibaharui. Sebab ada sebuah tempat tinggal yang sudah Tuhan sediakan bagi kita, yaitu tempat kediaman Allah yang kekal dan mulia di dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman yang boleh kami renungkan pada hari ini ya Tuhan. Kadang di dalam lembah kekelaman, dalam pencobaan yang berat, dalam ketidakberdayaan, kami merasa sudah tidak berdaya. Kami merasa patah semangat. Tapi melalui firman-Mu kami boleh dimotivasi kembali
kami boleh diberikan semangat yang baru, karena ada sebuah tujuan yang akhir yang mulia, yang seharusnya hati hidup kami ini kami arahkan ke sana, yaitu sebuah tempat yang maha mulia, kediaman yang kekal yang Tuhan sudah sediakan. Terima kasih ya Tuhan untuk firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan bersama-sama mengambil sikap doa. Kita akan berdoa bersama-sama, menaikkan pokok-pokok doa yang nanti akan ditampilkan. Dan dengan hati yang sungguh, mari kita datang di hadapan Tuhan, bertelut di hadapannya, menaikkan segala pergumulan, permohonan kita di hadapan Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati.